Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi di podcast Gen X Studios dengan tema cerita yang tak terceritakan selama menjadi santri. Untuk yang baru pertama kali mampir di channel ini, perkenalkan, gua Randy. Gua di sini menjadi host di podcast kali ini. Dan hari ini gua tidak sendirian. Di sini ada Sans yang akan menjadi narasumber kita. Halo, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Gue yakin lo pasti punya cerita yang belum pernah diceritakan ke orang lain, ya kan? Ya pasti banyak. Nah, sebelum kita masuk ke cerita tersebut, gue mau tanya ini, apa sih pengalaman lo selama mondok di pondok pesantren yang paling berat menurut lo? Kalau bagi gua sih yang paling berat pas pertama kali mondok ya, itu yang pasti ninggalin orang tua pertama. Mindahin? Ninggalin Oh, orang ninggalin. tua. Oh, Nah, yang kedua apa ya? Kebiasaan di pondok kan beda ya, nggak kayak kebiasaan di rumah. ya, lebih mandiri gitu. Ya lebih mandiri. Terus ya itu aja sih paling. Kalau yang pas pertama-tama baru pertama kali mondok gitu, kayak membiasakan diri, membiasakan Hidup mandiri lah ya, ya. yang sebelumnya selalu sama orang tua Ya, gitu ya. Oh, mungkin itu yang menurut lu pengalaman berat selama pertama kali mondok gitu. ya pertama kali mondok. Oh, oke, mungkin sekarang kita masuk ke cerita yang tidak pernah dibahas di orang lain. Selama lu di pondok, ada nggak cerita yang lo simpen sendiri, yang bahkan orang lain belum pernah tahu, termasuk teman deket lo gitu? Sebenarnya banyak sih, cuman ada salah satu cerita yang mungkin bakal aku ceritain di sini ya. Ya, cerita tentang apa itu? Ya mungkin agak sedikit horor sih. Oh, horor, tema Ya, horor berarti ya? ya. Oh. Ya itu kan gua kan dulu awal mondok pada tahun 2000 apa ya? 2020 kayaknya. Oh, pas COVID berarti? Iya pas COVID itu baru pertama kali mondok kan. Okay. Itu di salah satu pondok di Jawa di sana. Iya. Nah pas gua baru pertama kali mondok tuh kayak biasa aja mungkin ya, belum ada horor-horornya gitu. Ya, soalnya baru. Ya baru pertama kali. Ya. Nah terus pas agak lama tuh temen gua tuh setiap hari tuh cerita tentang pondok itu dulunya kayak gimana gitu. Oh, pengalaman dia Ya, lah pengalaman ya, dia. ke lu. Nah, pengalaman dia di pondok dulu. Di situ kayak gimana pondoknya, asal usulnya gitu. Nah, di situ tuh mungkin baru kayak ngerasa kayak was-was gitu, kayak bener nggak sih kayak gitu kan. Nah, mulai dari situ tuh kayak gue tuh setiap kayak mau tidur atau apa gitu, itu gue pernah sih kayak diganggu pas mau tidur gitu. Jadi kan dulu lagi ada viral-viralnya tuh kayak hantu apa gitu ya. Nah itu juga pernah sempat kejadian di pas gue lagi tidur kan. Terus pas gue bangun tuh pokoknya gitulah, intinya diganggu setiap gue mau tidur gitu. Pokoknya dari dulu ganggu sama pikiran apa kayak ada bayangan gitu? Pertama pikiran juga ya, terus yang kedua juga gue juga pernah kayak ditampakin gitu dulu. Oh, penampakan ya? Penampakan. Kan ceritanya susah juga mau detailin ya. Pokoknya intinya dari dulu sampai sekarang gue masih rasain kayak gitu. Pas gue pindah di Pulau Jawa, bahkan sampai saat ini di sini, gue masih ngerasain hal yang sama. Berarti dari dulu sampai sekarang
hal yang dulu dirasain sampai sekarang tuh masih kerasa Ya, gitu masih ya. kerasa. Nah, yang anehnya tuh ya, mungkin beda ya dari yang lain ya. Heeh. Mungkin kalau orang mungkin, kok bisa diganggu, kenapa tidurnya diganggu? Mungkin karena nggak baca doa atau apa. Ya. Ternyata enggak ya. Gue juga kalau mau tidur pasti baca doa gitu. Tapi entah kenapa ini tuh kayak beda dari yang lain ya. Orang mungkin kalau baca Hmm, doa itu tuh langsung kayak nggak ada gitu ya ya. langsung nggak ada. Nah, itu yang beda dari gue tuh ada terus gitu. Mau Belum. gue mau baca doa, mau apa gitu. Itu pasti gue Oh, rasain ya. Entah, gue juga aneh sih, bingung itu kayak gimana, apa namanya, apa gitu yang sebenarnya terjadi gitu. berarti lu belum tahu asal usulnya yang pengganggu itu datang dari mana dan Ya, ya, sebabnya apa gitu, ya, belum tahu. penyebabnya apa gitu, kenapa bisa sampai saat ini tuh kayak diganggu terus gitu setiap mau tidur Oh, atau apa gitu. ya, ya, ya. Nah, yang gue bingung ya, misalnya gue doa nih, Ah, doa, ini kan ada doa yang kayak misalnya kita doa dulu, nanti setelah doa kita usapin ke seluruh badan ya, ya. ya sebelum Nah, tidur ya. ya, gue juga Ah, pernah kayak gitu, udah cobain ke seluruh badan, nggak bisa kan, langsung usapin ke badan. hmm. Cuman yang belum diusapin tuh kakinya doang. Ah. Nah, kakinya itu yang diganggu. Oh, berarti harus kalau baca doa itu biar nggak Ya, diganggu harus diusap semua gitu ya, ya, seluruh tubuh. gue juga kan pernah, cobalah gue pengen nyobain doa yang ini kan. Ah, Karena sebelumnya mungkin pernah, cuman dulu itu udah lama. Nah, pas gue cobain di sini, sama gitu ternyata pas kakinya nggak usap itu berarti yang diganggu. ada ngaruhnya dikit lah dengan doa Iya. yang beda gitu. Nah, ada juga yang gue bedain ya, misalnya kayak karena gue susah tidur kan, kalau lagi mau tidur nih suka diganggu gitu. Hmm. Biasanya gue dengerin Mortal, Ah, cuman pakai handset. oh, Nah, yang paling gue bingung itu kenapa setannya tuh nggak takut sama suara Mortal atau kayak gimana gitu. ya mungkin karena lu ya pakai headset mungkin barangkali lain waktu dicoba gitu, lu nggak usah pakai headset gitu. Iya Tapi sih. dengerin khusus lu sendiri aja gitu. Iya. Nah, mungkin dari kalian ada yang pernah ngalamin itu tuh karena apa gitu sebabnya Ya mungkin untuk kalian bisa kasih tahu ya ya. penyebab biar si Sans ini nggak diganggu lagi. Mungkin Ya paling itu aja sih ditanya. hmm, Nah, mungkin ini buat yang sekarang lagi di pondok ya, atau yang pernah ngerasain hal yang sama kayak lu. Apa pesan lu buat mereka yang pernah ngerasain hal yang sama seperti itu? kalau bagi gua sih tetap bersabar ya. Terus yang kedua, banyak-banyak berdoa. Udah pasti. Ya sebelum tidur jangan lupa berdoa gitu aja. Dan kalau bisa ini apa namanya, pikirannya sebisa mungkin positif ya. Hmm, Jangan ya gitulah. oke. Kadang cerita yang nggak pernah kita ceritakan justru jadi bagian yang paling membentuk kita. Dan mungkin dengan kita mulai berbagi, kita bisa bikin orang lain ngerasa mereka nggak sendirian, atau jadi ada relasi buat bagaimana kedepannya mereka untuk menghadapi ujian-ujian atau gangguan-gangguan seperti yang lu rasakan. Oke, thank you banget buat Sans yang udah berbagi cerita Nah, kali ini. Dan buat kalian yang lagi dengerin podcast kita sekarang, jangan lupa untuk pantengin terus podcast kita yang berikutnya. Dan mungkin insya Allah di episode berikutnya kita akan lanjut ke cerita berikutnya atau ke narasumber yang baru. Dan jangan lupa buat kalian yang baru mampir di channel ini untuk subscribe dan bunyikan notifikasinya. See you the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.